Udah jawab. Udah dijawab nih. Padahal ditulis tapi udah kejawab tadi. Oke. Udah ya, gua lanjutin ya. Iya lah. Nanti ada Baca lagi. ini, baca ini. Kita makanya harus bisa bedain ini perkataan siapa, ini perkataan siapa. Ya. Boleh kok. Tolong baca ini. Matius 7 ayat 15. Ini 15. Nah, ini yang dibilang. Ceritanya Nabi Yunus Iya tahu. disuruh kemana? Tasis apa? Niniwe. Niniwe, iya. Di tengah jalan melenceng. Iya. Naik kapal. Iya. Kena ombak, kena badai. Makan hiu. Dimakan ikan. Iya. Emang ada tulisan hiu? Ikan paus. Emang ada tulisan paus? Enggak, ikan besar sih. Ya, ikan besar. Lu jangan asumsi dong. Ikan besar paus. Dimakan ikan. Terus 3 hari kemudian dikeluarin dari mulut ikan. Hidup Iya, kan? iya, hidup. Balik ke Niniwe nggak? Balik. Suruh ngapain? Iya, yang ditugasin. Memperingatkan kan? Iya. Suruh ngapain? Suruh bertobat kan? Tadinya Tuhan atau Elohim ini mau menghukum bangsa Niniwe. Tapi ketika bangsa Niniwe diperingatkan sampai Nabi Yunus, mereka bertobat, jadi nggak dikasih malapetaka? Enggak. Enggak. Berarti kalau mereka bertobat diampuni nggak? Diampuni. Diampuni. Mau baca? Iya. Ada juga ceritanya Yunus di sini. Kok Kristen dulu ya? Hah? Kok apal sih kok? Kok apal gimana? Banyak lo apal lebih tahu. Lo nggak kan sekolah minggu pasti diceritain tentang Yunus kan? Iya. Iya, Pasti diceritain dong. Ceritain. Tapi kok kalau Dendi tahu ke Dendi. Yunus pasal 3. Coba baca ayat-ayat akhir. 10 ya. Ya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dan tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tuh. Hebat ya. Bangsa Niniwe bertobat diampuni, ya kan? Nggak ada contoh orang harus mempersembah atau menanggung dosa orang lain kan? Sekarang gua kasih lihat ini. Imamat 18 ayat 21. Belum gua merah-merahin. Ayat 21 mana? Nih. Nah, baca. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok. Molok dewa. Supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu apa? Mempersembahkan kepada Molok. Siapa mempersembahkan apa? Iya, mempersembahkan dirinya. Enggak dong, anak-anakmu kan? Oh iya, anak-anakmu. Nah, berarti manusia nggak boleh mempersembahkan manusia kan? Iya. Terus Yeremia 32 ayat 35. Coba. Nih. 35. Nah, Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal dan di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak laki-laki dan anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kekejian ini sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Iya, aku tahu nih ceritanya. boleh nggak mempersembahkan anak-anak? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Jadi kalau mempersembahkan anak-anak kepada dewa itu adalah kekejian buat Tuhan. Iya. Ya dong? Benar. Nggak pernah diperintahkan. Iya, benar. Tuh. Kalau Tuhan yang di perjanjian lama jijik dengan perbuatan manusia yang mempersembahkan anak-anaknya, kenapa di perjanjian baru lu diajarin Tuhan mempersembahkan anaknya sendiri buat tembus dosa manusia? Iya sih. Iya. Kalau begitu, Tuhan yang di perjanjian lama sama Tuhan yang di perjanjian baru ini Tuhan yang berbeda atau Tuhan yang pelin-pelan? Lah masa pelin-pelan sih? Lah kan gua nanya, kan beda. Kalau yang ini jijik iya. dengan persembahan manusia, kenapa yang di sini malah mempersembahkan anaknya sendiri? Iya sih. Iya juga ya kok. Nah, tinggal milih, ini Tuhan yang beda atau Tuhan yang pelin-pelan gitu. Iya sih. Iya sih, iya lagi. Kan Tuhan satu. Itu kan pasti satu lah. Iya. Ya kan? Iya, dia aja sendiri bilang kan apa yang pas apa sih dia lagi ngapain ya? Pokoknya yang inilah anakku yang kasih. Oh, pas Lagi dibaptis. baptis ya. Ketika Yesus dibaptis di mana? Di Sungai Yordan kan? Juga Yordan. Katanya Roh Kudus turun dalam Iya. bentuk
merpati. Burung merpati. Ada suara di langit, inilah anakku yang Aku kasihi. Ada Yesus Sungai Yordan, ada burung merpati, ada suara di langit. Tuhannya berapa? Lah, iya ya. Kan yang merpati itu kan Roh Kudus. Iya, Roh Kudus. Tuhan bukan? Bukan dong. Roh Kudus Tuhan, lu nggak bilang Tuhan, diomelin pendeta lu. Tritunggal kan yang Roh Kudus itu. Itu mah. Emang Roh Kudus Tuhan, bukan Roh Kudus itu adalah seperti kayak malaikat. Bukan, malaikat sama Roh Kudus beda lagi. Ada yang bunyi-bunyi di sini. Tuh katanya. Emang Roh Kudus Tuhan? Allah Putra, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Nggak lulus nih dulu nih. Tapi gue selalu kayak Roh Kudus tuh bukan Tuhan. Ih, Tidak. malaikat bukan Tuhan. Kalau Roh Kudus di dalam Kristen, apalagi GBI, Roh Kudus juga Tuhan. Ini ada bahasa roh. Iya, gue lagi pernah. Oke? Oh iya ya. Ada Yesus di Sungai Yordan, ada Roh Kudus jadi burung merpati, ada suara di langit. Tuhannya berapa? Lah 3 masa. Katanya 1. Oh iya juga ya kok. Oh iya juga. Lu yang pelin-pelan berarti. Iya ya. Iya lah. Lah. Ya, gue cuma nanya. Iya Kalau orang benar-benar. Kristen bilang Tuhannya 1, tapi ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa, ini tiga-tiganya nongol bareng, mau bilang 1. Iya, enggak sih. Iya sih. Iya. Bingung jadinya ya. Lu kalau nggak bilang 1, diomelin pendeta. Tapi kalau bilang 3 kan, diomelin juga. Iya, Bener. Tuhan kan 1. Nah, iya bener. Aduh. Pusing aku. Pusing. Aku makin goyah. Guru sekolah minggu pusing. Tapi kok, nih. Oh. Ini kan dari tadi kan kita nariknya kan dari perjanjian lama ya. Ya kan? Tapi yang perjanjian baru kan Yesus kan masa abis ada Yesus tuh kan dibilang Yohanes 10 ayat 30. Bentar nih kok. Aku dan Bapak 1 tadi. Iya. Oh iya itu udah ya. Udah. Terus? Nah, maksudnya kan kalau dibilang kan kalau Kristen di GBI ya, kita kan merapin perjanjian baru. Menerapi. Menerapkan. Kayak perjanjian baru, udah kita pegang aja perjanjian baru gitu kan. Karena perjanjian lama itu dibilang Tidak berlaku. bukan tidak berlaku, Kan tapi batal kata Paulus tadi. iya. Kata Paulus dengan matinya Yesus sebagai manusia, dia sudah membatalkan hukum Taurat. Oh, berarti pendeta saya ngikutin Paulus dong. Nah, iya. Kenapa lu tadi bilang ikut Yesus? Lah iya ya. Ayo lo. Sekarang Soalnya katanya gini kok, sorry kok. Perjanjian lama tuh yang selalu diagung-agungkan, selalu jadi pegangan orang Muslim buat nyerang Kristen. Katanya gitu. gini, karena pendeta Vena sendiri berarti tidak bisa membedakan konsep ketuhanan dalam perjanjian lama dan konsep ketuhanan dan keselamatan dengan Yesus dan konsep ketuhanan dan keselamatan dengan Paulus. Yang Yesus dengan perjanjian lama sama, Iya, ngikut alur. tapi yang dua ini sama Paulus beda gitu. Iya sih. Kan tadi gua udah tunjukin di perjanjian lama. Lu kalau mau masuk surga cukup bertobat. Walaupun lu orang fasik pun bisa masuk surga kalau lu bertobat, kan gitu. Nggak boleh mempersembahkan anak-anak lu. Berarti kan nggak ada konsep manusia menanggung dosa orang lain kan? Iya. Tadi yang 18 tadi bilang, Bapak tidak menanggung dosa anaknya, anak tidak menanggung dosa bapaknya. Berarti kan masing-masing. Ini konsep keselamatan. Iya benar. Yesus ngajarin, lu nggak bertobat, nggak masuk surga. Sekarang caranya Paulus buat masuk surga gimana? Nah, ajaran Paulus biar masuk surga gimana caranya? Ah, nggak tahu lagi. Nah ini berarti kan selama ini lu nggak bisa bedain kan? Iya. Kasih nih, ini yang disebut ajaran Paulus nih. Tadi kan kita tinggal baca aja ayat pertama. Dari siapa? Paulus. Dari Paulus. Tinggal cari ya pasal 10 ayat 9. Nih. Berarti kan ini perkataan Paulus. Iya. Coba bacain. Oh ini saya tahu nih ayatnya nih kok. Udah hafal ya? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oh. Iya ini. Ya. Ini ajaran jadi siapa? pegangan Paulus. Berarti kalau mulut Vena mengaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, baru selamat kan? Iya. Sama nggak tadi sama perjanjian lama? Beda dong. Sama nggak sama ajaran Yesus? Beda. Pengikut siapa? Paulus dong sama ini. Oh,
Saya tuh nggak ngeh kalau jujur aja kalau tiap ada ayat gini dari Paulus. Berarti itu dari Paulus. Itu. Oke. Ada lagi sebelum saya lanjutin? Itu apa kan kalau Paulus kan orang Farisi ya, Bro? Ya, ntar dulu makanya ada pertanyaan lain nggak sebelum saya lanjutin nih? Saya mau lanjutin itu maksudnya. Nanti pertanyaan udah dijawab sih tadi kok. Jawab. Udah dijawab nih. Padahal ditulis tapi udah kejawab tadi. Oke. Udah ya, gua lanjutin ya. Iya, Ra. Nanti ada Nah, lagi. Baca ini. Kita makanya harus bisa bedain nih, ini perkataan siapa, ini perkataan siapa. Ya. Boleh kok. Tolong baca ini. Matius 7 ayat 15. Ini 15. Nah, ini yang dibilang sama dia nih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hati ya, sama nabi palsu Iya, yang menyamar sebagai domba, tapi mereka adalah serigala. Ingetin tuh, Iya, serigala ya. Ada lagi Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka, oh ya udah, itu ya. Tahu nggak ragi itu apa? Saya tahunya ya makanan itu. Itu mah roti tabragi. Gitu. Ragi di sini artinya itu adalah kalau di Islam kita kenal dengan sebutan mazhab, Azab. ya, aliran pemikiran, kelompok pemikiran. Itu disebut dengan ragi. Ada ragi orang Saduki, ada ragi orang Farisi, ada ragi Zelot, ada ragi Eseni gitu. Ini kelompok-kelompok Kristen yang pada bukan kelompok Kristen, kelompok orang-orang Yahudi pada saat itu, pada zaman itu. Oke, kayak suku lah jatuhnya. Jadi pertama Yesus bilang, hati-hati lu sama nabi palsu yang nyamar jadi domba sebenarnya dia serigala. Hati-hati lu sama ragi orang Saduki dan orang Farisi. Ya? 2 kali tuh dia warning. Ya, ingetin ya dua-duanya ya, ingetin ya. Sekarang gue bukain Kejadian. Kejadian 49 ayat 27. Mana 27? Nih. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pergi, ia memakan mangsanya. Pada waktu petang, ia membagi-bagi rampasannya. Benyamin itu siapa? Salah satu suku Israel. Oh, Ya dong? iya. Kan ada 12 suku Israel. Salah satunya adalah Bunyamin. Ini cuma buat referensi dulu. Iya, oke. Jangan kaget ya. Nggak kaget, cuma kaget. Filipi. Nah, baca lagi. Filipi tulisan siapa? Paulus. Paulus. Filipi pasal berapa? Bentar. Filipi pasal 3 ayat 5 dan 6. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin. Oh. Orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Iya, benar. Paulus ya? Iya, benar. Dia pemikirannya Farisi. Dia berasal dari suku Benyamin. Iya, dari Ibrani asli. Tadi Benyamin seperti apa? Serigala. Nah, Yesus sudah bilang hati-hati lu sama orang Farisi yang menyamar jadi domba, padahal dia serigala. Oh, iya ya. Udah dibilang hati-hati sama orang Farisi, malah ngikut orang Farisi. Oh, jadi tuh pinter juga Yesus ya? Loh, Maksudnya apa namanya? Maksudnya kayak dia tuh udah warning terus langsung ngedetailin orang-orangnya gitu loh. ciri-cirinya. Iya, tapi kenapa dia udah tahu kalau itu bakal ibaratnya nusuk ya? Nusuk dia, tapi kenapa jadi apa yang 12 murid Yesus? Hah? Oh, Yudas maksudnya. Si Paulus ini? Paulus bukan murid Yesus. Sejak kapan Paulus pernah ngopi bareng Yesus? Lagunya gimana sih 12 murid Yesus? Tanya guru suami Paulus lu. bukan murid Yesus. Paulus itu bukan murid Yesus. Paulus itu adalah awalnya dia Saulus. Iya. Yang dia dulu kan dia mengecam yang suka Membunuh. orang-orang yang percaya akan Kristus kan. Heeh. Nah, dia mengaku dirinya rasul.
Iya. Yang mengaku dirinya rasul, yang dia membuat orang yang percaya kepada orang-orang yang di luar Yahudi. Jadi dia membuat pemahaman sendiri seperti itu. Yang makanya dia melihat, karena ada pemahaman yang dia bilang kalau dia melihat cahaya, tapi dia mengaku kalau dia sudah bertemu dengan Yesus. Padahal secara langsung dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tuh, itu baru guru sekolah minggu tuh. Dikeplaus. Jadi Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Di dalam Bible nggak pernah ada cerita Paulus ketemu tatap muka, nggak pernah. Paulus, dia sebelumnya adalah, ini kalau baca lagi nih ayat 6 nih, sebelumnya dia adalah penganiaya jemaat. Iya, benar. Jadi dia pernah jadi warga bangsa Romawi, kerjanya nyari-nyari pengikut Yesus, ditangkap, dibunuh, dipenjara, dipersekusi. Tapi sebelumnya dia juga katanya pernah belajar sama Rabi Gamaliel. Tadi kan dia bilang, untuk urusan Taurat aku tidak bercacat, katanya gitu. Ya, ngakunya kan Farisi. Iya. Tapi dia tidak pernah ketemu tatap muka sama Yesus. Nah, suatu saat di Kisah Para Rasul pasal 9, dia ngaku pergi ke Damsyik, terus dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Baru yang dibilang dengar suaranya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Itu kan cerita di sini. Kisah Para Rasul pasal 9. Terus setelah itu kan katanya matanya buta. Setelah buta, dia baru ditolong sama seseorang namanya Ananias. Baru setelah itu dia mengaku bertobat dan mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Iya. Gitu. Tapi dia mengangkat dirinya sebagai rasul bukan untuk orang Israel, tapi untuk orang di luar bangsa Israel. Oke. Baru nggak sekarang. Ada bacaannya, cuman nggak dibaca semua aja. Mungkin udah dibaca tapi lupa kali kok ya. Mungkin lupa, gitulah kira-kira. Belum Tapi berarti kalau begitu, sekarang kita bisa bedakan antara ajaran Paulus, ajaran Yesus, dan ajaran Perjanjian Lama nih. Kan nabi-nabi sebelum ini, termasuk Nabi Musa nih, ternyata Perjanjian Lama dan Yesus sama, tapi Paulus beda sendiri. Gitu. Iya ya. Nah, sekarang bukti lagi. Tadi kan kita lagi ngomongin konsep keselamatan, gimana cara masuk surga. Perjanjian Lama bilang begini, Yesus bilang begini, Paulus beda. Iya. Ini konsep keselamatan nih, konsep ketuhanannya gimana? Kita cek lagi. Ya, kalau di Perjanjian Lama yang dianggap sebagai perkataan Musa ya, Ulangan pasal 6 ayat 4. Tolong baca. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Ini dianggap perkataan Nabi Musa. Iya, Kan? benar. Sekarang kita cek ajaran Yesus gimana. Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus. Yesus ditanya kan sama ahli Taurat kan? Iya. Apa hukum yang terutama? Benar kan? Iya, benar. Jawabnya Yesus gimana? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama. Iya. Tadi Nabi Musa, ini Nabi Yesus. Sama nggak? Sama. Sekarang ini yang dianggap ajaran Paulus. Kan Filipi Paulus lagi nih. Ini Filipi. Puyang-puyang. Filipi kan dari Paulus. Iya. Pasal 2 ayat 6 coba baca. Yang Atau dari ayat walaupun 5 lah. Oke. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti menurut Paulus, Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Iya. Pengikut siapa lo? Ya Paulus selama ini berarti dong. Tadi namanya Yesus. Oh iya. Iya, karena kita diajarinnya Yesus tuh Iya. menyerupakan Tuhan menyerupa menjadi manusia. Tuh, ajaran gerejanya begitu. Oh, berarti gereja melenceng dong kok. Berarti gereja ngikutin Paulus. Iya, nggak ngikutin Yesus. Berarti mereka umat Paulus. Saya juga dong. Iya. Makanya tadi kalau lu bilang lu pengikut Yesus, lu pengen tahu sampai di mana tahu Bible-nya gitu. Oh, Kalau lu bilang pengikut Yesus, berarti lu harusnya seperti Yesus kan? iya tapi berat kok. Berarti kenapa? Ya kan dia suci banget kok. Oke, setiap orang bisa bersuci. Di Islam kita bersuci gimana?
Wudu suci, mandi besar suci, bersuci. Iya. Beda sama orang Kudus Bu. Beda. Yes. Jadi orang Kudus sama orang Jepara tuh beda gitu. Tapi maksud gua, kalau lu mengaku pengikut Yesus, harusnya kan lu ngikutin apa yang dilakukan Yesus. Iya, Betul benar, nggak? benar. Yesus kecil disunat. Orang Kristen sunat nggak? Ada yang sunat, Ada. banyak kan enggak. Bapak saya sunat untungnya kok. Oke, tapi kan banyak kan enggak. Iya, Karena apa? Karena kata Paulus lagi, nggak usah. sunat itu nggak penting. Iya. Kalau lu sunat malah Yesus Kristus nggak ada gunanya buat lu. Kata Paulus di Galatia. Itu benar. Kok. Yesusnya puasa nggak? Puasa. Lu puasa nggak sebulan? Kagak. Kenapa? Nggak kuat. Nggak kuat. Pusing. Iya benar. Yesusnya tadi kan hidup di bawah hukum Taurat. Iya. Berarti dia kan nggak makan babi. Iya. Ya dong. Kalau hidup di bawah hukum Taurat ya nggak makan babi dong. Nggak boleh. Yesusnya kalau sholat sujud. Hah? Kok sholat sujud? Oke. Kan Yesus berdoa doang kok. Ya udah kita lihat aja. Tolongin dong. Nih. Matius 26:39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan doa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, ya biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Sujud gak? Sujud. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu itu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Itu namanya sholat subuh bukan? Iya. Iya gitu. Ada, bingung ya. ada waktu-waktunya. Asar kayak gitu. Lah iya tahajud dia. Masih gelap kan? Iya. Masih gelap berdoa. Sujud lagi. Yesus disunat, Oh, iya, iya. Yesusnya puasa, Yesus nggak makan babi, Yesusnya sujud. Ketika Yesus diturunkan dari salib, dikafanin nggak? Kafanin. Ada kan? Matius 27 ayat 59. Iya, dikafanin. Ketika Yesus diserahkan ke bait suci, orang tuanya mempersembahkan sepasang hewan. Iya. Pasang burung tekukur. Lukas pasal 2 ayat 24. Iya. Yesus juga dibaptis tadi kan? Baptis. Sekarang umat beragama apa? Yang laki-laki disunat, nggak makan babi, puasa, sujud, dikafani, akikah. Mempersembahkan hewan tadi itu akikah namanya. Iya, benar. Baptisnya Yesus itu sama dengan mandi besarnya orang Islam. Oh, iya, Islam. Mana yang ikutin Yesus? Islam atau lu? Islam. Iya sih. Jangan ngaku pengikut Yesus kalau lu nggak melakukan ini. Lah ngelakuin kok. 1, 2 doang. Satu doang. Pilih-pilih dong berarti. Nah, iya ya. 7 nih, ini baru 7 nih. Masih ada yang lain sebenarnya, masih banyak. Oh iya. Yang ngikutin siapa sekarang? Islam. Lah kenapa malah kita? Berarti kalau orang Islam mengikuti syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Quran dan Sunnah, berarti syariat yang ada di dalam Islam ini berarti sama nggak dengan Yesus? Mirip nggak? Mirip. Mirip. Ya. Iya. Ada perbedaan nggak? Mungkin ada. Disempurnakan di dalam Islam. Contoh, misalnya di hukum Taurat ada perpuluhan. Kita sebut zakat. Oh iya, oke. Dulu 10%, sekarang 2,5%. Ini pun ada syarat-syaratnya. Nggak semua orang perlu bayar. Oh. Cuman yang zakat macam-macam, ada zakat mal, ada zakat harta, ada zakat fitrah gitu. Oh, nggak wajib kok. Tergantung lu mau memenuhi syarat nggak gitu. Oh, Kalau Kristen zakat wajib. harta, kalau lu punya emas 85, sekian gram, baru lu bayar zakat harta. Oke. Zakat penghasilan ada lagi. Nanti zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah ini ya artinya orang yang memenuhi syarat tadi dia punya penghasilan. Oke. Tapi orang-orang yang bayar zakat ini zakatnya buat siapa? Kalau di ulangan dulu perpuluhan itu khusus buat suku Lewi. Oh iya, Ya. pernah dengar. Buat janda-janda. Iya. Buat musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan. Ini di hukum Taurat. Di Islam disempurnakan, nggak cuma buat 3 ini. Buat fakir, buat miskin, buat orang yang terlibat hutang karena terpaksa, buat orang yang sedang bepergian, musafir, sama buat orang-orang yang mungkin diperjualbelikan atau budak. Zaman dulu ada budak, zaman sekarang mungkin orang yang diperjualbelikan. Buat orang-orang yang fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Oke. Buat orang-orang yang mengurusi zakat itu sendiri, itu amil.
Dan juga buat siapa? Buat mu'alaf. Oh, banyak ya. 8 asnaf ini namanya nih ya. Ini yang disebut disempurnakan. Tadinya hukum zakat tuh begini, cuman buat 3 orang itu, disempurnakan dalam Islam jadi 8. Oke. Tapi yang nyempurnain tuh Allah sendirilah. Oh. Menurut lu, hukum Taurat yang diterima Musa yang nurunin siapa? Allah, Tuhan. Tuhan. Jadi sama, Quran juga menurunkan Tuhan. Oh, oke. Tapi apakah kitab ini yang perjanjian lama dan kitab Yahudi ini yang disebut dengan Taurat yang dimaksud Quran? Nanti, itu ceritanya nanti dah. Ya. Sekarang kita hanya untuk membandingkan aja konsep ketuhanan, konsep keselamatan menurut kitabnya orang Yahudi dan kitab Kristen dan Quran. Iya. Tadi dianggap perkataan Musa. Bahasa Ibraninya Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Pasti nggak pernah baca. Enggak sih. Tapi pernah dengar pasti. Pernah dengar. Nah, pendeta kan begitu kan. Iya. Yesus di Markus 12:29 tadi ditanya apa hukum yang terutama. Yesus jawabnya sama dengan perkataan Musa. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Gitu kan. Nabi Muhammad SAW dikasih ayat Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Ada, kau tahu? Iya, pernah dengar. Oh, pernah. Ada ahad, ada ehad. Sama artinya? Sama. Yang satu bahasa Arab, satu bahasa Ibrani. Sekarang baca lagi. Ya, biar tahu ya. Bener kata lu. Nih, Bener kata lu, kayak begitu. Udah deg-degan aja nih gue. aku deg-degan. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Maka ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah bukan manusia. Iya. Allah bukan anak manusia. Tadi kita terusin ayatnya. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Habis itu apa? Lam yalid Lam yalid wa lam yulad. Artinya apa? Nggak tahu. Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya kan bukan manusia juga, bukan anak manusia. Iya benar. Sama nggak ini? Sama. Fokus lagi. Oh berarti bukan Islam yang nyontek Kristen ya kok? Ngapain sih yang terkait? Katanya gitu soalnya. Katanya. Keluaran pasal 9 ayat 14. Baca. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tulah lagi tahu. Habis lam yalid walam yulad apa? Walam yakulahu kufuwan ahad. Iya, itu. Artinya apa? Tidak ada yang setara dengan aku. Sama nggak itu? Oh iya sama. Sama bener. Iya. Bener Itu sih. ini konsep ketuhanannya. Iya. Paham, Ya. paham. Nggak lagi. Mau yang banyak apa dikit aja nih? Digaruk-garuk. Soalnya kan saya pernah berdebat sama dia juga kok. Kayak bilang gitu apa? kan. Maksudnya kayak enggak, Islam tuh nyontek Kristen. Kata Saya siapa? gituin. Soalnya kata pendeta saya gitu. Oh, kata pendeta. Iya, karena kan ayat-ayat yang dipakai kan dari perjanjian 2 lama. Samuel 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Itu kalau diterjemahin bahasa Arab, Allahu Akbar. Iya benar. Oh. Apalagi tadi? Sebab Allah itu besar. Allah itu besar kan? Berarti kan Allahu Akbar. Tidak ada yang sama seperti engkau, tidak ada Allah lain selain engkau. Berarti la ilaha illallah. Ah, iya benar lagi. Tidak ada Allah lain. Berarti apa? Ya la ilaha illallah. Allah itu besar, berarti Allahu Akbar. Iya lagi kok. Masa gitu lu. 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Wow, gede banget. Langit yang mengatasi segala langit. Tidak Berarti langitnya ada. berapa? Wah, double. Banyak loh. Di Islam kita tahu langit ada berapa? 7. 7. 7.
Oh, yang Isra Miraj itu ya? Ya, Oh, yang perjalanan Nabi. Wow. Langit pertama dibandingin sama langit kedua seperti apa? Jaraknya 500 tahun lebih. Bukan jaraknya, besarnya seperti apa? Dikali 7 ya kok. Bukan. Bumi kan adanya di langit pertama. Tidak ada manusia yang bisa sampai sekarang menyentuh langit pertama. Bumi dibandingkan dengan langit pertama seperti cincin di padang pasir. iya. Wah, kecil sekali. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Langit pertama ditambah bumi dibandingkan dengan langit kedua juga sama seperti cincin di padang pasir. Wow. Langit kedua tambah langit pertama dibandingkan dengan ketiga begitu. 3 tambah 2 tambah 1 dibandingkan 4 begitu sampai 7. 7 langit dibandingkan dengan Sidratul Muntaha, Apa itu? tempat yang paling mulia, yang Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat, yang malaikat Jibril alaihissalam aja nggak bisa ke situ. Besarnya Sidratul Muntaha dibandingkan dengan 7 langit. 7 langit ini seperti cincin di padang pasir. Sidratul Muntaha tambah 7 langit tambah bumi dibandingkan dengan arsy-Nya Allah. Sidratul Muntaha dan 7 langit seperti cincin di padang pasir. Yes. Itu baru arsy-Nya Allah itu, baru tempat singgasananya Allah. Yes. Berarti Allah segede apa? Iya. Gua bukan bilang Allah berjasad atau Iya. bukan ya. Bukan tapi- berbentuk lah ya. jatuhnya. Tapi begitu besarnya Allah, makanya orang Islam kalau takbir apa? Akbar. Allahu Akbar. Besarnya seperti apa? Ya, nggak tahu segede apa. Gitu. Sama nggak ini? Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Saya jadi mau nangis kok denger. Nabi Musa kan juga pernah minta dilihat tapi kan nggak bisa. Iya. Gimana sih saya mau ngeliat Allah? Baru dikasih lihat kemuliaannya dikit aja gunung udah hancur. Nabi Musa pingsan. Iya, pingsan Di tahu Quran. tuh. Ya, kalau Tuhan Allah bisa kelihatan, zaman sekarang AI. Nah, coba. Sekarang gua mau nanya nih Tana nih. Kalau Allah yang maha besar, Allah yang bukan manusia, Allah bukan anak manusia, Allah yang maha esa. Terus ada satu lagi ya, sebentar. Ada satu lagi. Ini juga harus kasih tahu. Maleaki pasal 3 ayat 6. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ada lagi sih satu lagi. Biar komplit lah. Ayub 37:16. Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Maha tahu ya? Jadi Tuhan itu apa tadi? Maha Esa. Bukan manusia, Iya. bukan anak manusia, maha besar, maha tahu, tidak berubah. Iya. Gimana ceritanya Tuhan yang begini tiba-tiba jadi Yesus? Iya sih. Logikanya bener sih kok. Iya ya. Yesus maha tahu nggak? Enggak juga. Nggak juga. Nah, kan tadi bilang ini maha tahu nih. Iya. Kok kenapa Yesus nggak maha tahu? Atau pendeta, oh itu kan lagi jadi manusia. Iya. Jangan lupa kan Yesus Tuhan juga waktu jadi manusia kan? Bener. Berarti dia pura-pura atau gimana? Iya. Maksudnya pura-pura bego. Atau ada switch-nya? Kadang jadi Tuhan, kadang jadi Enggak lah. manusia. Kalau enggak gimana? Kalau dibilang Yesus maha tahu tapi dia nggak tahu hari kiamat, berarti kemungkinannya kan Yesus lagi pura-pura nggak tahu. Iya, bener. Tapi kan Yesus, nggak tahu kata Yesus, nggak tahu kata Paulus nih kok. Dia kan bilangnya kiamat itu kan datang seperti pencuri kan, nggak ada yang tahu. Hanya Allah saja. Oh iya, Allah ya. Itu masih oke lah, itu nggak. Itu Iya nggak sih. terlalu ini. Ya, berarti Terus? Yesus bukan Tuhan ya? Ngakunya Nabi, kenapa lu Tuhanin? Oke. Kan ngakunya Nabi. Iya. Kalau ada orang Kristen yang menganggap Yesus Tuhan, kan mereka menafsirkan ayat-ayat sepotong-sepotong Iya. yang sebenarnya itu ambigu, tadi gue bilang. Benar, Ambigu. benar. Itu benar kok. Saya ngerasain soalnya barusan. Sekarang ada ayat begini, pasti pernah dengar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. bersama-sama Allah. Iya, benar. Dan firman itu adalah Allah. Itulah bukti Yesus Tuhan gitu kan. Kata siapa itu? Kata Kata Allah. Yesus bukan? Enggak, kata Allah. Bukan. Kata Allah aja. Kan Yohanes tulisan siapa?
Paulus ya? Bukan. Siapa? Nggak tahu siapa yang nulis, tapi dikasih nama jadi Yohanes. Oh, Kan iya. ini kan pada mulanya ada firman segala macam kan. Iya. Terus baru ada ayat 14-nya firman itu Telah menjadi menjadi manusia. Maka orang Kristen berpikir bahwa karena firman itu jadi Yesus, maka Yesus itu adalah Allah. Gitu kan? Oh, iya sih, Yohanes habis Yesus mati ya. Ya, di Yohanes kan bagian dari 4 gospel tadi. Nah, kalau ada ayat begini dianggap Yesus Tuhan, gua mau kasih lihat ini. Ini Bible-nya orang Katolik, Amerika. Sama isinya begitu. Cuman di sini ada catatan kakinya. Ini kan in the beginning was the word and the word was with God and the word Iya. was God. Ini apa nih? Hellenistic Philosophy. Filosofi. Filosofi. Apa tuh Hellenistic filosofi? Hellenistic apa Kak? Kepercayaan orang Yunani. Oh, Ada dewa Zeus, tahu Zeus? Tahu iya Zeus? iya tahu. Main online ya? Main judul ya? Dulu. Oh dulu. Lah jujur aja lah kita mah ya. Ada dewa Zeus, punya anak namanya Dewi Helen, punya anak Hercules, punya anak Perseus. Ini sistem kepercayaan orang Yunani yang disebut Helenisme. Oh, berarti bukan Yesus sendiri yang ngomong berarti ya? Bukan, ini bukan tulisan Yesus, bukan perkataan Yesus. Kalimat ini Hellenistic. menyadur filosofi Helenisme dari Yunani. Kan 6. 7-nya Sini. 7 8. Oh, 9 10. Oh, ini dari ini Ini catatan arti-artinya. kaki, Oh. catatan aja. Oh iya bener ya kok ya. Yang ngomong dia loh, bukan gue loh. Ini siapa yang nyetak kok? Bentar. Tinggal dibaca aja tuh. Saint Jobs. American Nih, Bible. nyetaknya nih. Katolik book. Oh iya. Lah bukannya Katolik. Sama kayak di Mesir juga gitu kan. Yang gue tambahin dikit nih. Pernah dengar Justin Martyr? Enggak. Ini bapak gereja nih. Enggak tahu. Ya, bapak gereja namanya Justin Martyr. Dia nulis surat kepada Kaisar Romawi. Kaisar Titus, Aelius, Adrianus, Antoninus, Pius, Augustus, Caesar. Oke. Dan kepada putranya Verisimus the philosopher. Verisimus itu berarti seorang filsuf. Heeh. Dan kepada Lucius juga filsuf. Oke. Dia nulis begini. Pintar bahasa Inggris nggak? Sedikit kok. Nah, ini tolong kau terjemahin. And when we say also that the word who is the Jesus Christ our teacher was crucified and died and rose again and ascended into heaven. Ascended apa kok? Ascended itu diangkat. Oh, into heaven. For nothing different from what you believe regarding those from son of Jupiter. Oh. Bisa terjemahin kira-kira apa artinya? Iya, dan ketika kita juga mengatakan ya, berbicara dengan Tentang Yesus. ya, dia lahir, Yang lahir tanpa pertumbuhan badan. dan dia adalah Yesus Kristus, Yesus Kristus guru kita, yang Yang mati. disalib yang salib dan mati, dan bangkit dan lagi, bangkit Again soalnya kok. dan diangkat dan diangkat ke surga. We propound apa? propound apa Kami sih? Menyatakan Oke. apa? Nggak ada Nothing different, nggak ada yang nothing beda different, berarti nggak ada yang beda dengan apa? dengan yang lu percaya. Dengan yang lu percaya dan lu hormati. Matiin. Siapa? Jupiter siapa? Dewa Jupiter. Oh, gue kira Jupiter tuh Enggak nih, bukan planet. Dewa Jupiter tapi Sons of Jupiter. Artinya apa? Anak-anak Dewa Jupiter. Jadi Yesus itu menurut Bapak Gereja Justin Martyr nggak ada bedanya sama yang lu orang Romawi percayai dan lu hormati Dengan anak-anak anaknya. Dewa Jupiter. Nggak ada bedanya. Iya. Iya juga. Ini apa coba? And if we even affirm that he was born of virgin, accept this is common like that you accept Perseus. Perseus itu Perseus dia anaknya Dewa Zeus. Lah, Yang tadi gue bilang. iya dan jika kita iya. Dianggap sama juga dengan Perseus, anaknya Dewa Zeus. Lah,
berarti secara logikanya kalau misalnya kita yakinin yang kayak dia bilang nih ya, sama aja kita kayak ibaratnya tuh kayak penerus. Iya, sama aja kayak dewa. Penerus agama-agama sebelumnya. Sebelumnya. Yunani, Romawi, gitu. Oh, lah iya ya. Saya jadi bingung kok. Baru sadar. Ya karena nggak pernah belajar ya, kita bisa memaklumi orang-orang seperti Vena yang taunya cuma ke gereja, melayani segala macam. Iya. Kita maklum karena nggak tahu sejarahnya gitu, nggak tahu asal usul kitabnya. Iya sih. Gitu. Tapi kalau kita lihat sekilas di dalam Bible-nya Vena masih ada kebenaran, masih kok. itu tadi dibilang Saya percaya kok. Adonai Elohenu Adonai Ehad sama dengan Kul Huwallahu Ahad. Iya. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, sama dengan lam yalid walam yulad. Tidak ada yang serupa dengan aku, sama dengan walam yakulahu kufuwan ahad. Iya. Mau masuk surga gimana caranya? Bertobat. Quran juga ngajarin begitu. Di Quran surat Ali Imran ayat 132 sampai 136 dikatakan apa? Dan taatilah Allah. Itu kan nanti kan beriman. Iya. Dan Rasul supaya kamu diberi rahmat dan segera mencari ampun dari Tuhanmu. Mencari ampun apa? Artinya bertobat dan mendapatkan surga. Langsung dijanjiin surga lo kalau bertobat. Iya. Kalau bertobat nggak berbuat lagi. Ya, namanya bertobat ya nggak berbuat lagi. Kalau berbuat lagi namanya bukan bertobat. Nah kan Kristen kan gitu kok bilangnya. Khilaf gitu ya. Iya, lu bikin dosa aja minggu Di Quran gereja. surah Ali Imran lu bilang kalau lu minta ampun kepada Tuhanmu, lu dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan buat orang-orang yang apa? Bertakwa. Bertakwa artinya apa? Menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Iya. Orang bertakwa tuh cirinya apa? Dia berinfak di kala sempit, dia berinfak juga di kala lapang. Dia bisa memaafkan kesalahan saudaranya, dia bisa menahan amarahnya. Itu orang-orang yang bertakwa. Ya? Allah mencintai orang-orang seperti ini. Terus nanti di ayat berikutnya dia bilang, kalau orang yang berbuat kekejian, perbuatan yang keji, dan zolim terhadap dirinya sendiri, zolim terhadap diri sendiri itu termasuk orang yang menyembah selain Allah. Lu nyembah Yesus, sama aja lu zolim terhadap diri lu sendiri. Iya sih. Itu orang-orang yang seperti itu segeralah mencari ampun dari Tuhannya. Siapa lagi yang bisa mengampuni kalau bukan Allah? Gitu. Iya. Nah, orang-orang yang minta ampun itu dibalasnya dengan apa? Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Berarti di Quran ajarannya apa kalau masuk surga? Beriman, bertobat, beramal soleh. Sama nggak sama ini? Sama. Perjanjian lama maksud gua. Iya. Sama. Sama nggak sama Yesus? Sama. Secara nggak langsung. Sama nggak sama Paulus? Beda. Udah, gitu aja. Iya. Bener sih kok. Saya udah paham sih kok masuk Kristen. Berarti saya selama ini masuk ajaran Paulus. Pengikut Paulus. Oh iya, pengikut Paulus gitu. Tapi kan di Kristen nih kok. Ada kok Dani pasti tahu iman rasuli. Tahu. Iman rasuli kan itu kan maksudnya iman rasuli kan kita kan selalu kayak ucapin gitu kan, terus juga harus dipercaya kan. Nah, berarti kan iman rasuli itu kan berarti kan dari perkataan Tuhan kan. Wis, tar dulu. Coba Google. Dan kapan iman rasul itu keluar atau dikeluarkan oleh gereja? Emang soalnya katanya tuh kita harus mengimani. Ya gini, berdasarkan kitab yang sudah jadi ini, makanya orang Kristen mengeluarkan iman rasuli, ya kan? Tapi dari kitab yang satu ini, yang ada perjanjian lama dan perjanjian baru, ternyata kan kita tadi sudah bahas bahwa ini ada perbedaan. Iya. Antara tuh konsep ketuhanan dan konsep keselamatan antara perjanjian lama, Yesus dan Paulus. Iya. Udah beda. Berarti di dalam kitab ini ada kontradiksi nggak? Ada dong. Ada. Karena ada perbedaan itulah makanya dalam kitab ini konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya ada kontradiksi. Gitu. Hey, ini dari AI bilang dari para rasul. Ya oke, mau diapain? Tapi yang lebih penting mana konsep ketuhanan dan Iya konsep keselamatan? Dalam sebuah agama yang harus kita perhatikan kan konsep ketuhanan, konsep keselamatan.
Iman kalau kata orang Kristen. Iya. Oh kalau yang sekarang dijalanin iman iya. Iya. Sekarang kan imani saja kan. Iya iman. Padahal kan sekarang zaman sekarang bukan imani saja ya. Iya, ada mandiri, Tuh, flash. ada flash. Pinter dia tuh. Pinter gue lawakan gitu tahu tuh gue. Terus ini kok, nih Apa? kita udah nih apa? Ya. Aku nanya nih kok. Kan katanya kan Alkitab pernah direvisi. Bukan katanya sih, tapi emang bener ada tulisan revisi perjanjian. Apa 2007 waktu itu aku dapat. Nah, terus ada yang bilang juga Al-Quran itu juga pernah direvisi. Ya, apanya? Isinya. Ayatnya. Iya, ayatnya. Tahu nggak ayat yang mana direvisi? Nggak dikasih tahu. Coba tanya sama yang ngomong. Tanya sama yang ngomong. Ayat mana yang direvisi di Quran? Oh gitu. Soalnya saya pernah baca. Kalau ayat mana di Bible yang direvisi, gue bisa tunjukin ke lu sekarang nih. Banyak sih kok. Saya juga pernah tahu. Kalau Quran bukan direvisi dalam arti ayat-ayatnya dikoreksi, bukan. Tapi orang yang ngomong itu pasti akan ngomong bahwa Quran sudah direvisi dan dicetak di Kairo tahun 1924. Oh iya, itu pernah dengar. Oh? Yang direvisi ayat yang mana? Tanya gitu. Yang dicetak di Kairo tahun 1924 itu adalah pemilihan daripada Quran yang mengikuti Rasem Utsmani. Nah, apa tuh? Utsmani Utsman itu adalah salah satu sahabat Nabi yang menjadi khalifah ketiga yang melakukan kodifikasi Quran yang kedua. Setelah yang pertama dilakukan pada zaman sahabat Abu Bakar. Oke. Pada zaman Utsmani inilah yang disebut mushaf Quran itu disebut Rasem Utsmani. Yang dicetak di Kairo tahun 1924 itu mengikuti yang itu. Oke. Ya. Pada zaman Utsmani sudah ada tanda baca belum? Belum. Ya. Logikanya. Yang di Kairo 1924 itu sudah ada tanda baca belum? Sudah. Nah, tanda baca itu ada yang berbeda dengan rasem-rasem yang lain, ya. Contoh, kalau di Indonesia kita ikut Rasem Utsmani juga nih. Kita kalau baca Malik Yaumiddin, betul nggak? Tuh, Ma-nya panjang pendek? panjang. Malik panjang. Kalau di Maroko, bukan Rasem Utsmani, Maliknya panjang apa pendek? Pendek. Malik gitu. Malik bahasa Arab itu artinya apa? Raja. Kalau Malik apa? Penguasa. Oh. Jauh nggak bedanya? Jauh dong. Sebenarnya tipis. Tipis. Kalau Malik Yaumiddin, penguasa hari akhir. Kalau Malik Yaumiddin, raja hari akhir. Bedanya jauh nggak? Ya, enggak sih. Enggak, ya. Tapi huruf hijaiyahnya sama nggak? Mim. Sama mimnya, cuman kalau yang pendek tidak ada tanda panjang, kalau yang panjang ada tanda panjangnya. Itu berarti beda apa? Iya. Beda bacaan. Iya, beda bacaan. Oh, bukan beda arti. Bukan, ya oke arti beda tapi kan tipis. Iya, maksudnya gitu. kan kalau di Kristen kan artinya ada yang berbeda. Saya pernah baca juga. Terjemahan literalnya mungkin berbeda, tapi makna satu ayatnya tetap sama. Oh, oke. Jauh ya dari Kristen ya. Jadi gini, kalau di Quran ada perbedaan versi Quran itu adalah variasi bacaan. Tapi kalau di Kristen banyak versi Bible itu variasinya teks. Iya, teks. Nah, Benar sih kok. Tahu nggak yang punya pena ini? Ini kan Bible TB kan, terjemahan baru kan? Ada berapa kitab dalamnya? Waduh, saya nggak baca lagi kok. Dari Kejadian sampai Wahyu berapa? Belum pernah ngitung ya? Belum. Perjanjian lama banyak pokoknya. Iya. Perjanjian lama 39, perjanjian baru 27. Total 66 kitab. Oke. Kalau kitab itu di Quran kita sebut surat. Ini yang tadi punya Katolik ada berapa? 73 surat. Lah, kok beda? Ada tambahan 7 kitab. Nih, contoh ini Katolik juga nih. Coba cari di daftar ini. Nih, ini kan daftar nih. Daftar suratnya nih atau daftar kitabnya. Coba cari di sini kitab Makabe ada nggak? Nggak pernah denger kok. Nggak pernah denger kan? Nggak. Pernah. Di sini ada nggak Makabe? Ini Makabe. 1-2 Makabe. Oh. Yudit, Tobit. Ada lagi Sirah, Baruh. Ada nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada. Pendiri agama Kristen Protestan, Martin Luther, menolak 7 kitab di sini. 7 kitab itu disebut Deuterokanonika. Apa tuh? Ini kitab-kitab yang ditolak oleh pendiri Kristen Protestan. Lah, kalau dari Tuhan kenapa ditolak?
Nanya gua, nanya Martin Oh Luther. iya bener ya, ngapain nanya? Menurut Martin Luther, kitab-kitab Deuterokanonika itu hanya cerita sejarah, bukan firman Tuhan. Oh, Katanya oke. begitu, ya. Jadi ini 66. Ini berapa tadi? 73. Iya 3. Beda 7 ya. Iya, Pernah lihat ini? ortodok. Kristen Ortodok. Iya tahu. 78 kitab, lebih banyak lagi dari Katolik. Lah iya, Pernah lihat ini? Ethiopia. Kristen Ethiopia 81 kitab, lebih banyak lagi dari Ortodok. Jadi Ortodok menolak 3 dari Ethiopia, Katolik menolak 5 dari Ortodok, Protestan menolak 7 dari Katolik. Beda surat nih, beda jumlah kitab nih. Quran 114 surat, di mana-mana sama. Jumlah ayatnya semua sama. Iya. Ini beda kitab. Kalau beda kitab begini, gua nanya, yang bukan firman Tuhan yang mana? Iya bener. Saya aja bingung kok. Ini Ethiopian yang jadi konspirasi nih. Udah gitu yang Ethiopia, taunya Yesus kulit hitam loh. Iya, itu konspirasi itu kok. Maria gendong Yesus di ini Ethiopia, taunya mereka Maria dan Yesus tuh kulit hitam. Lah, di filmnya kagak kan? Ya kan filmnya bikin Hollywood. Iya. Nah, kalau yang Hollywood bikin Yesus siapa? Boleh. Bule, mata biru, hidung mancung, Iya. jenggot rapi, Iya. rambut agak panjang. Kalau ini kulit hitam, rambut keriting. Ngaku-ngaku. Jangan sedih. Lah itu makanya konspirasi kok. Ya artinya kan gini, kan mereka berarti punya keyakinan sendiri yang beda-beda. Lah, kalau dari Tuhan, iya sih kalau dari Tuhan kenapa Kalau di Cina beda-beda? Yesusnya gimana? Matahari kan dia. Sipit. Sipit. Terus Menyesuaikan gitu lah. astaga, kok beda-beda Kalau di gitu. Cina Yesusnya sipit. Iya sih. Terus sama ini kok, cerita nih, kan aku pernah nonton short gitu kan. Terus katanya, oh Ustadz Felix, aku nonton gitu kan. Shortnya dia ngomong, katanya Yesus itu kan lahir di bawah pohon kurma. Di Quran. Iya, di Quran, di bawah pohon kurma ya. Iya. Sedangkan kan kalau Kristen kan diceritakan kan lahirnya di kandang domba. Gue pengen tahu di mana tulisan kandang dombanya. Ayo cari. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada nggak Yesus lahir di kandang domba? Ayo Kelahiran cari. Yesus mana sih? Ada tulisan kandang domba gitu, ada nggak? Nih, kelahiran Yesus. Sedangkan saya bilang karena Yesus mencemarkan, tapi mana ya? Bentar kok. Dilahirkan, tapi tidak bersetubuh. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Lah iya langsung sesudah Yesus ya? Nah, cari di Markus, cari di Lukas. Enggak, ini Oh, nyari kalau di Markus nggak ada, Yohanes iya, juga nggak ada. kelahiran Yesus aja nih. Iya, kelahiran Yesus cuma di Matius dan Lukas. Iya. Cari kata kandang domba, ada nggak? Nggak ada. Orang Kristen ngomong bahwa Yesus dilahirkan kandang domba karena ada cerita apa? Karena bayi Yesus ditaruh di palungan. Iya, palungan benar. Palungan itu apa? Tempat makan ternak. Ternaknya macam-macam, bisa kambing, bisa babi, bisa kuda, semua namanya palungan. Tempat makannya gitu. Karena bisa kandang domba. Itu visualisasi aja. Cocokologi kali ya. Ya gitu lah. Nggak ada kata Tapi kandang sama-sama dombanya. di Bethlehem yang pohon kurma itu. Kalau bukan ini, kalau yang di Kristen kan di Matius dan Lukas diceritakan Yesus lahir di kota Bethlehem. Kalau di Quran tidak disebutkan kotanya, tapi Maryam disuruh ke arah timurnya Yerusalem. Oke. Timur Yerusalem di tempat yang banyak pohon korma, Oh. di tanah yang rendah. Di mana kira-kira? Di Israel sana, di sebelah timurnya Yerusalem yang banyak pohon korma dan tanahnya rendah, itu ada di dekat kota Yeriko. Iya, Yeriko tahu. Yeriko di sini di Bible di Perjanjian Lama disebut kota pohon korma. Oh. Berarti kenapa beda ya? Nah, jadi kalau di Quran itu sebenarnya lebih bercirikan ya. Itu seperti apa? Seperti orang mengingatkan, mengoreksi, dan menjelaskan. Oke. Mengingatkan bahwa pernah Allah menurunkan wahyu-wahyu, kitab-kitab, Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel. Dalam bahasa Arab disebut musodik.
Tapi selain itu, Quran juga sebagai al-muhaimin, batu ujian, pengoreksi, dikoreksi cerita-ceritanya. Yang di sini diceritakan begini, dikoreksi di Quran. Yang koreksi dari melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dikoreksi di sini. Contoh, di sini yang bikin patung sapi buat disembah bangsa Israel siapa? Itu suku siapa tuh yang Musa lagi pergi? Siapa yang bikin patung sapi? Lupa lagi kok. Nabi Harun. Oh iya. Nabi bikin patung untuk disembah. Gimana ceritanya konsepnya Nabi? Nabi bikin patung buat disembah. Nabi bukan itu? Bukan lah. Di Quran dikoreksi, yang bikin patung sapi untuk disembah bangsa Israel itu bukan Nabi Harun. Siapa? Samiri. Samiri di sini juga. Nggak ada. Tadi orang Samiri? Samaria. Sotoy. Beda tipis. Beda tipis. Terus Quran juga punya fungsi sebagai mubayyin, menjelaskan. Jadi yang sudah dikoreksi, walaupun sudah dibenarkan tapi dikoreksi juga dijelaskan. Contoh apa? Nabi Isa alaihissalam dijelaskan tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi diserupakan. Nah itu kok saya juga mau nanya itu. Kenapa maksudnya kan di ceritanya, ya kan di Alkitab tuh kan dibilang yang tadi kan dia berdoa terus habis itu sampai dia mau disalib kan. Nah tapi dia selalu ngotot, enggak itu tuh diserupain, nggak tahu caranya gimana Allah ngangkat kata dia. Kita pun nggak tahu kata dia. Nah makanya tapi kok nggak make sense gitu loh mas ya. Maksudnya di Alkitab tuh sampai didetailin gitu kan, sampai dia bangkit. Sampai sendiri apa bangkit? Iya dibangkitkan terus ada kain, maksudnya tuh kan dia meninggal digulung kain kafan gitu, sampai detail gitu loh kok. Iya, kelihatannya detail. Kelihatannya detail. Maka itulah yang salah dikoreksi di Quran. Salah satunya itu. Nah, kan di Quran jelas-jelas dibilang bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Pada abad pertama itu ada Kristen-Kristen yang nggak percaya kalau disalib itu Yesus. Ini ada Injilnya, ada Gospelnya. Wow. Kaget dong. Beli di Gramedia ada nggak sih? Ada. Baca beberapa kalimat terakhir aja. Someone else wore the crown of thorns, and I was on high, poking fun at all the excess of the rules and the width of their error and concept I was like Jim. Siapa yang disalib di situ? Yang disalib siapa? Simon dia nggak bilang. Dia nggak di Matius, Markus, Lukas ketika diceritakan Yesus bawa salib digantiin sama siapa? Simon orang. Oh ini Simon, iya benar. Di Matius, Markus, Lukas disebut nggak ada Simon? Sebagai murid ya? Bukan, sebagai orang yang disuruh mengangkut kayu salib. Iya. Ada kan? Iya ada. Mau baca ada nih. Ada. Ada kan? Tiga-tiga itu ada. Markus. Dendang Hamadi. Nih. Ayat ke berapa nih? 32, Matius 27:32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu Ya, di Markus juga ada, di Lukas juga ada. Di Yohanes nggak ada. Maaf. Nah, di sini diceritakan yang disalib bukan Yesus, tapi Simon. Simon orang Mesir. Ini apa? Kirene, bukan Cenere ya? Kirene. Oh iya ya. Jadi di abad pertama ada orang-orang Kristen yang nggak percaya yang disalib Yesus. Iya. Ya jadi dia mereka ketawa tuh. Terus ada lagi begini.
Tulisannya begini nih, jangan kaget tuh. Gospel of Phillips 157. Coba lu baca nih, kuning. Wisdom and Mary of Magdala siapa? Magdalena. Magdalena, Oh, Wisdom who is called kalimat terakhir. Magdalena. Kiss her often on her. Hey? Kiss her often on her. Kenapa? Her bukannya cewek. Iya, iya Maria Magdalena kan cewek. Definition of the Savior is Apa Mary katanya? of Magdala, the Savior of her more than baby scaffold. Iya, dia mencium. Maria, Iya. dia apanya? Ini apa nih? Her mouth. Iya, bibir. Oh. Lah, makanya saya bingung. Emang boleh orang Yahudi ciuman di bibir laki perempuan kalau bukan istri suami istri? Enggak lah. Enggak boleh kan? Nah kalau dia ada yang nulis begitu, berarti kira-kira Maria Magdalena itu apanya Yesus? Kira-kira aja. Masa pacar sih? Ya kok pacar, mana boleh pacar? Iya, maksudnya Berarti kalau begitu ini pasti istrinya Yesus. Iya, istri. Menurut Kristen ini yang nulis ini. oh. Lah ya beda ya, Pak ya. Udah kalau itu ya. Iya. Aduh, makin puyeng gua. Makin puyeng. Astaga. Gimana nih, Rat? Dah, gimana sih? Tanya-tanya aja. Iya, itu yang ditanya tadi udah kejawab semua. Tadi gue ntar mau nanyain nih. Buat Iya. Ini kan udah Yudas Iskariot, tapi kan ganti Yesus. Nih, orang Yahudi bunuh Yesus. Muhammad tuh dari keturunan apa? Masih ada? ambil. Ya, ambilin dong. Ambilin. Aku mau bergerak ya. Ambilin di mana? Kok yang di tasnya kan ada. Mau dong. Aku pengen berdiri takut pipi. Gue juga geser gue. Ini nggak boleh ketahuan dong ini. Soalnya apa? Apa? Masukinnya situ. Apa? Ya. Akunya ilegal. Sisanya dijembrengin aja. Aduh. Kamu udah olahraga dulu kan? Enggak, ntar aja. Ntar jadi buyar gue. Sumpah gue jadi makin mau nangis loh. Ya, doa bapak kami aja depannya. Doa bapak kami depannya apa? Bapak kami yang di surga, Terus? dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, Oh, jadilah kehendakmu di bumi di surga. ya kan segala puji bagi Allah. Iya sih. Aduh. Pusing gue, deg-degan, nangis, semua lengkap. Itu minta break 10 menit, makanya break. Apa? Pas itu minta break 10 menit. Ya. Oh boleh. Udah break dulu ya 10 menit. Gue toilet dulu. Jadi gini. Siapa? Nana, break dulu ya 10 Iya, menit ya. oke aman kok. Hah? Toilet. Iya, tar dulu bentar. Ini tutup aja ya. Cepet nggak apa-apa. Kita baru pakai lagi kan? Iya. Teko dulu Berapa jam juga. mulai tadi? Dari jam berapa ya? Serius? Dari Oh iya, jam 7, udah hampir 3 jam. Biasanya kita sejam sekali breaknya. Cuman karena sambil ngerokok jadi jalan terus.
Asik kok. Biasanya sejam sekali kita break untuk merokok. Oh. Kalau tamunya nggak kawan, gua nggak enak kan. Iya Kalau sih. gua. Ini sekarang operator yang minta break nih. Mata lu merah kenapa sih? Kagak, tadi kena asap. Oh, Aman. saya tato. Jim kagak kok. Saya kalau nggak bisa. Ngobrol dulu sama boleh sama mantan kawan minggu nih. Enggak, kalau serius kak. Gue di situ tapi aku sambil gituin nasabah ya, ini lagi Taruh kenalan dulu kita. Kemarin udah closing, mau langsung closing. Iya. Kenalan dulu, Vena. Wilda. Apa Wilda? Wilda. Gimana nih? Oh. Baru juga ditransfer kemarin ke kantor. Datang ke sini juga kan dulu, datang kan kontennya ada tuh. Gue juga nonton juga. Oh iya, ya ampun. Jujur gue tuh nonton Kodondi ya, cuma short. Merah banget. Nggak punya ini, nggak punya Tetes mata. Bukan, nggak punya tetes mata. Iya nggak ada. Ini karena asap. Aman sih. Nggak kak, lu serius ke sekolah minggu? Tapi siapa tadi? Papa udah nggak ada ya? Iya udah nggak ada. Baru November kemarin. Makanya tadi pas sebelum kesini, ayo anterin gua ke makam. Gue pengen bilang bokap. Pengen Tapi dulu izin. papanya sebelum masuk Kristen sholat nggak? Sholat. Dia tuh belajar 5 agama. Belajar 5 agama sampai akhirnya dia memutuskan buat lebih ke kejawennya. Terus akhirnya ngilmu sampai mau di tahap yang menghilang diri itu loh, Rego Sukma. Bisa? Iya, terus udah mau Rego Sukmo, nah disitulah datang Yesus. Yesus. Dia sih bilang nggak Yesus sih, tapi dia bilangnya apa ada gambar salib. Dia ngomong ikut aku gitu. Jadinya yang Kalau ada orang Kristen datang ke sini, ngaku mimpi ketemu Yesus, gua nanya apa? Yang gua tanya, Yesus yang lu lihat itu mirip yang mana? Mirip Jim Caviezel, mirip Willem Dafoe, apa mirip Willem apa? Robert Powell? Nah, iya ya. Kalau dia sih bilangnya apa nggak ngeliat mukanya tapi ngeliat salib tapi bercahaya gitu. Situlah dia. Tapi saya sempat berdebat sama papa saya kok. Oh ya? Sampai dibilang akhirnya udah kita besok lagi aja bahasnya gitu. Udah sakit langsung. Saya harus tukar mic-nya dulu. Soalnya dia mic-nya 2 jam setengah. Oh. Lebih ternyata gue nggak ngerti lagi jamnya. Kok ini nggak apa kok jam aman kok. Sampai pagi aja ayo. Mic-nya tinggal berapa persen? Masih tadi mulainya 3 tadi. Tinggal jam. masih 2. Oh. Masih 2 aman. Jadi saya datang ke sini. Kalau udah apa tok? Tok. Tok. Iya, iya, bentar. Tadi saya bilang sama dia, aduh gimana nih gue nih. Lebih Tapi kira-kira kalau misalnya lu masuk Islam nyokap gimana? Nggak apa-apa kan? awalnya sih ngambek. Karena dia sebenarnya nyokap itu dari Islam kok. Apalagi dari Islam. Dia dari Islam, yang Islam bener-bener kental banget. Sampai pulang kampung 3 tahun lalu dia masih ikut inian. Rebana, Raut, Rebana. Iya, Marawisan ya, Rebana. Oh. Karena dia dulu anggota situ kan. Oke. Nah, Bisa masuk. Hah? Bisa masuk Kristen karena ikut bokap. dia awalnya bilang gini, dia nggak ngaku ikut ayah sih, tapi dia lebih ngaku kayak dia waktu itu sakit, terus Yang berapa aku? udah. Terus? Dia waktu itu sakit, terus abis itu dia ngintip-ngintip ke gereja. Saya kira dia bilang Yesus kamu tuh dari teman karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke